Pak Kiai Mokhtardin Lau, Pak Imam, terima kasih selalu mengundang saya. Kan kita kupas akhlak, krisis akhlak. Tidak ada yang lebih memberatkan itu amal, Pak, kecuali yaitu akhlak yang baik. Di dalam masjid saja masih ada yang tidak berakhlak, termasuk dosa. Yang suka lewat-lewat di depannya orang sementara sholat. Apa kata baginda beliau? Lau ya'lamul marru baina yadail musolli maza alaihim nal ismi. Benengi musangilopona dosana. Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya jika kalau lewat di depan orang sementara sholat, lakana ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya bapak mengurung diri di kamar 40 tahun tidak keluar-keluar, khairullah, lebih bagus itu ketimbang sekali lewat di depannya orang sementara sholat. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya akhlak. Itu akhlak. Karena akhlak ini seperti iman, keluar masuk. Angka gaji ogi, ada ji bugis. Nah, saya ini bugis gila Pak, tanruk tidung, ermegi tidung. Iya, disidrap itu tanruk tidung. Angka tutu kampo ko penrang ritalai ulu tidung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, allazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratul muslimin ahwal khudur sininna yamanang. Pak Kiai Mokhtardin Lau, Pak Imam, terima kasih selalu mengundang saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa terkecuali. Alhamdulillah di subuh yang ke-20 ini tak terasa Pak ya, subuh 20. Kita sudah masuki ini versinya pemerintah Al-Wasliyah Al-Irsyad NU Muhammadiyah. Ternyata ya subuh ini sudah masuk subuh ke-21. Bapak-bapak sekalian, tak terasa 1 tahun lagi ya kita dipertemukan oleh Allah. Menarik, ini judul. Ini adalah krisis akhlak. Kenapa ini akhlak Pak? Jangan kita mengira bahwa orang yang sudah tinggi kedudukannya, ilmunya tinggi, gelarnya panjang, kedudukannya tinggi, bagus juga akhlaknya. Enggak. Justru banyak yang tinggi, kedudukannya, gelarnya panjang, justru kebalikan dari kemuliaan kedudukannya. Inilah yang akan kita kupas, akhlak, krisis akhlak, kurang lebih 3 jam 27 menit. Wah iya, mega kita masih hilang ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in yuda'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih memberatkan itu amal Pak, kecuali yaitu akhlak yang baik. Sebenarnya ini akhlak banyak sekali ini akhlak. Ada akhlak terhadap Allah, akhlak kepada Nabi dan Rasulnya, akhlak kepada lingkungan, bahkan ada akhlak Pak terhadap diri sendiri. Nah ini penting. Begitu sulitnya ini akhlak Pak. Di dalam masjid saja masih ada yang tidak berakhlak. Meskipun kita sudah tahu semua, tapi tidak apa-apa prolog. Misalnya termasuk dosa. Yang suka lewat-lewat di depannya orang sementara sholat, oke lah, kita sudah tahu itu. Tapi yang kita takuti ancaman Rasulullah. Apa kata baginda beliau? Lau ya'lamul marru baina yadail musolli maza alaihim nal ismi. Benengi musangilopona dosana. Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya jika kalau lewat di depan orang sementara sholat, lakana ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya bapak mengurung diri di kamar 40 tahun tidak keluar-keluar, khairullah, lebih bagus itu
ketimbang sekali lewat di depannya orang sementara sholat. Ini banyak orang lakukan, tidak berakhlak kan? Mencari kakinya orang, gelek-gelek. Dalam artian akhlaknya itu Pak, kita ini jangan suka mengganggu orang. Ada bahasa yang paling sering kita dengar begini, kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Coba Pak, aneka keburukan bermunculan silih berganti. Belum selesai yang satu, muncul lagi keburukan di tempat lain. Coba lihat televisi Pak. Apa yang paling sering kita lihat? Pasti paling banyak itu aneka keburukan. Nah, ini makanya pentingnya ini akhlak dipelajari. Barulah kita tahu orang Arab dulu Pak punya akhlak. Orang akhlak Arab Badui waktu itu punya akhlak. Cuma sayangnya akhlaknya tidak bersumber dari Al-Quran, perangainya tidak bersumber dari hadis. Makanya al-Arabu kal bahaim, orang Arab waktu itu mirip dengan binatang. Nah, ada jajasan akhlak. Apa itu akhlak? Yaitu ampe-ampe, perangai Bapak sekalian. Dan ini memang dipelajari. Hadirin sekalian, ada satu hal yang menakutkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun. Bersabarlah kalian wahai umatku, sayati ala ummati zamanun, angkan kasawatuh, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, hatta gangkana yaumul qiyamah, sampai akhir, alladzi ba'da syarrum minhu, semakin berubah zaman ke zaman berikutnya, kalian itu akan menyaksikan semakin membludaknya namanya kejahatan. Oh, ini informasi dari Nabi, rawahu Bukhari Muslim. Jadi kita Pak ini melihat aneka keburukan setiap bertambah tahun 2026, 2027 semakin banyak keburukan sampai hari kiamat. Ibaratnya Pak, sungai jelas-jelas jernih airnya di hulunya, kenapa muaranya itu bisa keruh? Kira-kira begitu Pak. Nah, kenapa? Inilah karena krisis akhlak. Seandainya ditimbang Pak, jangan jauh-jauh, dunia Indonesia saja, siapa yang bisa jawab kira-kira yang mana lebih besar, lebih banyak orang jahat dengan orang baik di Indonesia? Kira-kira yang mana banyak Pak? Dulu saya pencerahan tetap di Polda. Bayangkan Pak, di kepolisian hilang itu motor. Bayangkan di kompleksnya sudah hilang motor. Ini oknum guru pengaji ya melakukan pelecehan. Coba Pak, ini karena akhlak ya, makanya dipelajari. Baik Bapak sekalian, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya akhlak. Itu akhlak. Karena akhlak ini seperti iman, keluar masuk. Wal a'mali, semoga ini aku berlindung dari perbuatan jelekku. Wal ahwa, yaitu nafsu yang tercela. Bisa saja ada orang rajin sholat subuh, tapi sore nanti Pak ditangkap lagi. Ini akhlak. Nah, hadirin sekalian, ini oknum. Ya, oknum. Ada oknum pengadil diadili, oknum hakim dihakimi, praktisi hukum dihukum, oknum polisi dipolisikan, oknum pejabat dibabat. Ini sekarang sedang kita tidak baik-baik saja. Hadirin sekalian, apa punya Bapak sekalian, tidak ada agama di muka bumi ini. Supaya Bapak tahu berapa jumlah agama. Menurut ensiklopedia Amerika, jumlah agama secara keseluruhan seluruh dunia 4.200. Gapagah? 4.200 agama ini, banyak agama memiliki kitab suci. Sulit tertandingi ini Pak, namanya Al-Quran.
Semua kitab seandainya dikumpulkan itu Bible, Alkitab, Taurat, Zabur untuk menandingi ini Al-Quran, aide pebaja mak dapi angka gaji ogi kue ada ji bugis. Nah, saya ini bugis bila Pak tanduk tedong ermege tedong iya di sidrap itu tanduk tedong angka tu kampo ko pendrang di talai ulu tedong besarnya tedong saya tidak tahu di mana iko tedong. Jadi ini Bapak sekalian tidak ada ajaran. Nah, di sini mulai masuk. Tidak ada ajaran di muka bumi ini selengkap. Saya bersumpah demi Allah, tidak ada ajaran di muka bumi ini sesempurna, selengkap namanya Islam. Kenapa? Kita saja Pak ini, jangankan dalam masjid, ya, jangankan di masjid kita meraih pahala. Semua tempat termasuk toilet. Masuk toilet saja bisa dapat pahala loh. Selama berakhlak. Mau masuk ke toilet, adabnya bagaimana, akhlaknya? Kaki apa? Kaki kiri masuk, ada pahala loh. Masuk di toilet, menghadap kemana maksud saya? Jambang, agak buang air besar, menghadap kemana? Yang penting tidak menghadap kiblat atau membelakangi, dapat pahala. Boleh nggak berzikir di dalam toilet? Boleh nggak berzikir dalam toilet? Boleh. Siapa bilang tidak? Cuma jangan lepaskan dalam hati. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Ini umum di mana saja, tapi jangan lepaskan. Dalam hati saja, Pak. Boleh? Nah, cuma akhlaknya di sini ada yang kurang. Nah, ini Pak persoalan kecil nih, contoh kecilnya nih. Ada yang kurang berakhlak di dalam toilet. Satu, dalam toilet itu tidak boleh lama. Ada orang di toilet, oh lama sekali melihat anu nih, bahkan main game, membaca surat kabar. Kata Nabi, istahwaza alaihimus syaiton, tempatnya setan, tempatnya jin. Itulah sebabnya ada saja orang tua kita, bukan saja orang tua, jatuh. Barulah kita tahu itu toilet tempatnya selalu musyawarah tu dan si pulung ini jin. Makanya kadang-kadang suka apa namanya main-main. Nah, satu akhlaknya jangan lama. Jangan lama. Dua Bapak sekalian. Ada juga ini akhlaknya kurang bagus, khususnya kita pergi ke kantor. Begitu sudah beol. Nah, kita mencuci, digantung itu celana. Setelah sudah cebok, langsung dipasang celana. Tahu nggak ini yang kita injak bekas-bekas anu tadi nih, bekas apa namanya? Bekas cebok lah. Itu najis meskipun tidak dilihat oleh mata. Makanya sebelum pasang itu celana siram dulu. Ini persoalan kecil loh. Nah, saya sekali lagi menyebutkan bahwa hebatnya ini Islam, Pak. Hebatnya ajaran akhlaknya itu bukan saja kepada manusia. Tetapi orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita diajar Contoh. Ketika kalian melihat kuburan, jangankan saja melihat, zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Silahkan kalian itu ziarah kubur. Masya Allah Pak, baru kita tahu. Iya ropal itu matewe, DJP na mati. Orang yang berpulang ke rahmatullah itu tidak mati. Banyak ayat. Nah, insya Allah full dalil kita ini supaya tidak mengada-ngada. Jadi setiap poin kita sertakan dengan dalil. Walatah sabannal lazina khutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang berjihad atau tidak berjihad di jalan Allah amwata, mati, bal ahyaun, dihidupkan. Oleh karena itu Pak, karena mereka hidup, kita beri salam kan? Apa salamnya ketika melihat kuburan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Andai diperlihatkan, kata Nabi, diperlihatkan itu Pak mayat, lompat-lompat kegirangan, mendapat pesukan salam nih. Mereka menjawab,
Ini akhlak loh. Kita mau pergi ke kampung saya Sidrap. Ini banyak sekali kuburan di jalanan, Pak. Khususnya di Kabupaten Baru atau Pangkep. Sekencang apapun ini mobil, jangan lupa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Luar biasa Pak gembiranya dia. Ternyata dia mengenali kita. Yang paling sering kita itu beri salam. Termasuk menjemput nanti Pak nih. Semua orang yang berpulang ke rahmatullah turun sipulan. Turun sipulan. Berkerumun itu Pak, berkerumun itu apa namanya, mayit, dan bertanya, masih ada Ustaz Rusman di atas? Coba, menanyakan Pak, menanyakan. Jadi akhlaknya itu, nah sekarang ada yang tidak berakhlak, karena ini krisis akhlak. Yang tidak berakhlak ini, khususnya orang yang mengantar jenazah. Artinya ini kita ini yang penting akhlak Pak ya, yang penting akhlak, karena kalau kita mau fokuskan cuma satu, ya sedikit waktu ini supaya ada pertanyaan nanti itu berkembang. Ini kesalahan atau akhlak, krisis akhlak, tidak berakhlak bagi pengantar jenazah. Apa kata baginda Nabi Pak? Nah, bagian suka mengantar. Iza mata fatba'hu, seseorang di antara kalian ketika mengantar jenazah, fatba'hu, iringi. Nah sekarang kalau iringi itu posisi di mana Pak? Ini kuburan, ini jenazah, kita mau ke sana, di sini kah depannya atau di belakang, namanya mengiringi. Halo? Di belakang. Ternyata Pak, besar pahala itu kalau mengiringi. Nah, sekarang tidak berakhlak. Khususnya sebagian di kota besar yang mengantar jenazah, yang membawa kayu, diputar-putar itu. Bahkan sudah banyak Pak mobil pecah kacanya disebabkan karena iring-iringan pengantar jenazah. Kata Nabi, nah ini lagi nih, asri'u bil janazah, segerakan itu jenazahmu ke kuburan, tapi jangan buru-buru. Bisa ditangkap ini enggak? Segerakan tapi jangan buru-buru, beda itu. Segerakan punya perhitungan, tetapi buru-buru, Jadi ini Bapak sekalian, berikutnya, ini orang yang sudah sampai di kuburan, ini akhlaknya nih, akhlak di dalam kuburan. Sebelum sampai di kuburan, apa kata baginda Nabi? Wahai umatku, berakhlaklah ketika melihat jenazah. Idza ra'aitumul janazah, ketika kalian melihat jenazah, fakumu, berakhlak. Bagaimana caranya berakhlak ketika melihat jenazah? Fakumu, silakan berdiri. Pernah Rasulullah SAW duduk Pak bersama sahabat, tiba-tiba ada jenazah lewat. Rasulullah berdiri, sahabat tidak berdiri. Setelah itu lewat jenazah, kata Nabi, kenapa tidak berdiri tadi? Nah lewat jenazah. Saya tahu itu tadi yang lewat ya Rasul. Siapa? Orang Yahudi. Kata Nabi, binatang atau manusia? Oh luar biasa Pak ini. Kita berakhlak. Nah, cuma ini banyak orang berdosa di kuburan ini Pak. Jangan kita lakukan ini tidak berakhlak. Satu, setiba di kuburan. Li ayyajalisa ahadukum ala jamratin. Kalian itu ketika menduduki bara api. Menduduki bara api sehingga patukhli thiyabahu ala jildi. Terbakar bajumu. Melepuh kulit-kulitmu. Pokoknya karena menduduki bara api. Kata Rasulullah, khairul lakum, lebih bagus itu. Lebih bagus kamu menduduki bara api, terbakar bajumu, melepuh kulitmu, ketimbang min ayyajalisa ala qabrin, daripada menduduki batu nisan. Banyak orang menduduki batu nisan. Ada orang menginjak batu nisan. Sekali lagi, mayat di dalam kuburan itu Pak hidup. Buktinya hidup begini. Tandanya hidup.
Banyak sekali Pak ayat dan dalil menyebutkan kita berakhlak kepada mayit karena dia hidup. Pernah nggak kita dengar? Pernah Nabi lewat, tandanya hidup, tandanya hidup. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan, pasti kita pernah dengar semua. Tiba-tiba mendengar dua penghuni kubur menangis menjerit-jerit karena mendapat siksaan. Bukan dosa besar. Saya tanya dulu, kalau menangis itu hidup atau mati? Hidup kan? Kenapa? Apa persoalannya sehingga disiksa ini? Oh, bukan dosa besar Pak. Satu, la tastiru minal bauli, kencing. Hati-hati kalau kencing tidak begini. Begitu setelah kencing, terakhir kencing, kita tidak begini. Apakah namanya itu? Medeng. Biar tidak bunyi. Tapi kalau mau bunyi begitu bentuknya. Itu di celana dalamnya itu selalu ada sisa-sisa kencing. Disiksa Pak. Menangis berarti hidup. Dua, menggibah atau gosip. Adakah di sini suka SMS? Aja tajallo Duan rupa tu teko jallo ko dena mati silalona bitokang. Ini SMS suka melihat orang yang susah atau sebaliknya susah melihat orang yang senang. Contohnya kalau di dalam kompleks meliwi motor Suzuki Next tetangganya, oh tanpa makripu je ingat motor kredit. Bayangkan motor kredit kare. Apalagi kalau tetangganya beli Toyota Avanza, oh naik tensinya. Nabi buat pelah 5 lembar daun sarikaya di sini ditempel-tempel. Tetangganya beli Toyota Avanza, justru dia beli 2 sak sementona sak untuk bikin jampi-jampingan di depan rumahnya. Ini disiksa. Jadi ini mayat disiksa di Badar. Nah, tahun kedua Pak, tandanya dihidupkan itu mayit. Bu, Badar. Saya sering ke Badar. Saya pernah memang tinggal di sana. Di Badar Pak, kalau kita mau ke Mekkah Madinah 500 kilo. Inilah daerah yang paling menyeramkan. Saya sering, kurang lebih 10 tahun saya tinggal di Madinah. Waktu itu mukim ya. Saya melihat Pak, mengerikan sekali itu Badar. Tempatnya dulu Rasulullah perang Badar. 313 prajurit Islam melawan kurang lebih 1000 kafir Quraisy. Kemenangan umat Islam. 70 dedengkotnya orang kafir meninggal termasuk Abu Jahal. Dimasukkan ke dalam sumur tua Pak, 70 orang. Dan Rasulullah datang ketika dimasukkan semua. Apa kata Nabi? Hal wajadatum ma wa'adallahu wa rasuluh. Mulolongan niga. Ya Aba Jahlin, ya Syuaibah, ya Utbah. Mulolongan niga. Apa yang pernah saya sampaikan ketika hidup. Terus Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau mengajak? Iya, kenapa engkau berkomunikasi kepada orang yang sudah mati? Kata Nabi, apakah kamu tidak tahu? Dia itu mendengar, hancur telinganya. Tapi pendengarannya berfungsi. Matanya memang hancur, tetapi penglihatannya itu berfungsi. Oh, barulah kita sadar Pak, kata Nabi, berakhlaklah engkau kepada orang matimu. Seperti kaca Pak, seperti kaca nih di dalam. Di dalam itu tahu semua kalau kita pergi untuk ziarahi. Nah, sesampainya di kuburan, ada yang tidak berakhlak. Mestinya berakhlak begini Pak. Mestinya berakhlak begini. Ketika jenazah itu, mau dimakamkan, tabi semuanya kita yang sering mengantar jenazah, fakumu, berdiri semua ki Pak. Kata hadis, berdiri semua ki. Jangan ada yang duduk. Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, ini idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud. Jangan duduk. Kecuali sudah masuk itu jenazah dalam kubur lalu diratakan tanahnya. Bisa dipahami maksudnya enggak?
Giliran imam untuk mendoakan, semuanya mak dongkong. Apa ini mak dongkong? Jongkok, semuanya jongkok. Tanpa terkecuali, jangan berdiri ketika mau didoakan. Jadi berdiri semuanya, selamanya, kecuali didoakan, semuanya mak dongkong. Ini akhlak. Bisa ditangkap ini Bapak sekalian. Nah sekarang kita pindah nih, karena ajaran akhlak. Tidak ada ajaran selengkap Islam. Akhlaknya itu bukan saja kepada manusia, bukan saja kepada si mayit, terhadap binatang Pak. Nah terhadap binatang disuruh kita bagaimana itu berakhlak? Siapa yang suka di sini menyembelih hewan kurban? Mana Pak Imam? Kata Nabi, silakan, tetapi berakhlak. Caranya berakhlak Pak. Kita baca hadis. Kita baca hadis Bapak sekalian. Iza zabahtum fa'ahsinu. Ini Pak Ustaz kemarin saya di masjidnya. Banyak sekali masjidnya ini Pak Kiai. Di jalan apa namanya itu? Blok apa? Bloknya NHP. Beliau menyembelih apa sih namanya? Sapi Pak untuk buka puasa ya. Masya Allah. Sudah mereka di sini sembelih sapi untuk buka puasa? Wah berarti hebat anunya Pak Pak Kiai. Ini hadisnya nih. Siapa yang tukang penyembelih? Iza zabahtum, siapa di antara kalian itu punya tugas untuk menyembelih hewan kurban? Silahkan. Tetapi fa'ahsinu, berbuat baiklah padanya. Apa itu berbuat baik Pak padanya? Kepada tedong. Wal yuhidda ala syafratahu. Silahkan tajamkan pisaumu, asa pisaumu. Koma ini koma. Silahkan asa pisaumu. Koma. Tapi jangan asa pisaumu di depan matanya. Kenapa? Oh, penelitian Pak. Agama bilang. Barulah kita sadar binatang itu sudah tahu dirinya kalau mau disembelih Pak. Tapi jangan bikin kaget. Kalau dibikin kaget, diperlihatkan pisau di depannya atau dirobohkan secara kasar, semua orang pernah berkata, kenapa ini daging tidak enak rasanya? Oh, berbeda rasanya daging yang dikasari dengan binatang yang lembut Pak. Kalau binatang yang dikasari Pak, beda itu, seperti tidak ada rasanya. Masya Allah, Nabi bilang, wal yuhidda ala syafratahu, bagi yang tukang sembelih, silakan berakhlaklah kepada binatangmu. Bisa dipaham ini Bapak? Oke. Berikutnya Bapak sekalian, artinya merobohkan itu secara pelan-pelan. Nah, ibu-ibu, Bu, cuma 3 orang ya, Bu, wah 5 orang ya. Suaranya bapak-bapak itu besar. Coba kita tes, Bu, setuju poligami? Coba bapak-bapak, Pak, setuju poligami? Besar sekali suaranya Pak Kiai. Ingat Ki Bu, tidak boleh, ingat gini, jangan ki siksa ikan yang hidup dengan api. Kita semuanya Pak, jangan ki siksa binatang hidup dengan api seperti ikan. Kata Nabi, matikan dulu. Ini akhlaknya Pak, Masya Allah. Man harraka hazihi kulna nahnu qala innahu la yanbaghi ayu azziba bin nari illa rubbun nari. Intinya begini, tidak layak menyiksa sesuatu dengan api, termasuk itu ikan. Bu, misalnya ada ikan apa biasa itu Pak hidup sampai di dapur? Ikan lele. Nah, apalagi pokoknya kampungku cepet-cepet. Iya, tahu cepet-cepet kan? Oseng itu binatang yang kuat. Lenrong, deti sengi lenrong. Nah, semua yang binatang ini Bu, karena ibu ini
tukang masak, lele bu, jangan langsung bakar itu kalau masih hidup. Kata Nabi, matikan dulu. Pepe jolo ulunna. Ulu aga. Ulu bale. Yang berhak menyiksa api dengan hidup illa rabbun nari, hanyalah Allah. Makanya kita Pak, matikan dulu, matikan, baru dibakar. Ini akhlak Pak, akhlak. Berikutnya nih, akhlak kepada sesama manusia. Nah, ini yang paling banyak Pak ini. Dia suka menyakitkan orang, suka ini tidak berakhlak ini. Oke, terakhir Bapak sekalian, ini akhlak dipelajari Pak ya, dipelajari. Jadi ada istilah saya kalau bahasa Bugisnya itu perlu niji kapa makokwe ya ketelu-telui anak-anak. Sudah saatnya sekarang Pak, biar bukan anaknya Bapak, marilah kita membantu untuk saling sehat menasehati. Karena sekarang ini sudah krisis akhlak. Contohnya nih, ada berapa persen Bugis di sini? Banyak. Iya. Coba Pak, kalau kita tidak nasihati anak-anak, telung ngasomori tatai anak-anak mapa bitemanu. Tahu kan? 3 hari saja kita lihat itu Pak anak-anak. Apa bahasa Indonesianya mapa bitemanu? Iya. 3 hari saja Pak kita lihat-lihat anak-anak. Contoh ji, apa bitemanu sabung ayam. 5 hari kita tidak nasihati. Aidena tuh nasabung ayam. Iya. Pangamanu nih. Telungas sumuri tatena nae. Mat domino. Kapan Bapak tidak tegur? 6 hari nanti tidak main domino nih. Berjudi nih. Boto nih. Telungas sumuri tate anak makunreta, anak gadista, jalan sama-sama anak muda. Apa-apa di tamparang nih, dia na tuh nasi jokang, silarian nih. 5 hari anak gadista nih, 5 ngasomo anak makunreta, ye lebonceng. 5 ngasomo legandeng anak makunreta kokaloloe. Kapan kita tidak nasihati Pak? Siulangi matu tanyane rumah kunreye legandeng makunreye mani mak gondeng. Tahu artinya ini? Oh berarti ini Pak, kita saling sehat menasehati. Indahnya ini masjid kita ini Pak, Darul Istiqomah, Nurul Istiqomah. 64 mubalik masuk di sini Pak hanya Ramadan. 1 Tarawih 30, subuh 30, saya kan nih 60 na tambah 4 Jumat, katakanlah minimal 1 saja Pak nih. Jikalau setiap penceramah Ustaz Rusman mengundang kita tidak dapat Pak 1 poin, rugi lada kije, rugi ki Pak. Itulah sebabnya selalu meskipun kita tahu supaya masuk itu Pak, masuk itu. Nah, inilah ajaran akhlak. Oke lah Bapak-bapak sekalian, jadi saya persilakan untuk kita diskusikan. Ini ajaran akhlak penting sekali Pak. Saya dengar ada guru SD di sini nggak? Mana orangnya? Saya dengar pelajaran akhlak di sekolah pernah mau dihapus dengan pelajaran agama. Sekarang disatukan ya agama dengan akhlak. Nah, agama saja Pak. Beda itu agama dengan akhlak. Bagaimana anak-anak bisa berbuat baik perangainya jikalau tidak ada ajaran seperti yang paling banyak matematika. Berapa jam itu matematika dalam seminggu? Diajar semua orang main hitung-hitung. Kali-kali. Karena kurang agamanya, setelah besar, tahu enak kali-kali. Maka di kumakiro, otak diasah, tidak diasah ini hati. Gangkana
Namo kaca gomo nate nala tuh. Iya. Di kampung saya itu Pak, gini. Saya tidak terlalu tahu bahasa Indonesianya nih. Yang jelasnya gini. Nggak apa-apa, kita paham sedikit ya. Kenapa orang dulu itu jadi semua padinya? Padahal cuma baca-baca aja, pengepi nih. Saya Pak orang Sidrap, petani, saya punya keluarga. Artinya petani kecil-kecilan. Terus ceritanya itu saya punya orang tua, dulu itu jadi semua padinya orang. Tahu pengepi kan? Maksudnya sekarang ada mie racun, ada mie tapi kurang berbobot. Dulu kenapa? Melempu. Tahu melempu kan? Agak sama lempu. Bukan. Jolo he. 3 jenis lempu. Pertama lempu. Lempu beci. Tidak tahu mi bapak kalau bilang kata lempu beci. Coba 3 jenis. Coba oke lah. Oke Ustaz Rusman, coba kita ini definisinya nih. Coba bayangkan saja Pak, bayangkan saja. Ustaz Rusman menarik itu tali. Oke, tali. Inilah namanya lempu beci. Coba Ustaz Rusman kira-kira sejengkal saja ke kanan, ke kiri. Tarik. Melempu mata tuh. Tapi itu namanya lempu tore. Artinya kita sudah tapi lesek cek dek. Bisa dipaham nggak? Miring tapi melempu. Siapa bilang Mak Jeko? Tak paham mau gaji. Iya. Maksudnya begini, lurus. Tahu lurus? Iya naruh yaseng lempu beci. Nah sekarang yang kedua, lesek cek dek. Sejengkal saja. Siapa bilang bengkok? Lurus juga namanya, cuma lurus apa? Oke. Lurus serong. Yang ketiga namanya lempu Pak. Ada lempu itu makuhe. Yener yasa lempu mata garege. Melempu matutu. Yang kita harapkan dalam agama inilah akhlak. Melempu beci. Oh, Masya Allah Pak, lempu beci. Nah, itulah yang digunakan orang tua dulu melempu beci sehingga jadi semua padinya. Contoh, ada pepatah itu prinsipnya saya boleh jadi semuanya. Kata di situ nenek saya, itu aju Jawa, ada namanya Pak aju Jawa yang dijadikan sebagai papala dara. Aju Jawa setiap aju Jawa yang sudah agak sana kolai diruncingkan letarai semua aju Jawa pura le caca le pasandrei aja mulai angka puanna maksudnya disandarkan di suatu tempat tapi sudah dicaca aja mulai papaladare aja mulai angka puanna. Nah sekarang tania na papala nanala dere nanala. Iya. Jadi sekarang Pak krisis akhlak. Oleh karena itu sudah medi akhlak yang paling ringan Pak krisis akhlak paling ringan. Jangan kita lakukan ini. Semuanya kita sering lakukan. Coba kita lihat saya ini. Semuanya lihat. Adab yang paling tercela, yang paling ringan. Ini bersalaman. Mamin muslimina yaltaqiyani bainahuma fayatasafahan. Bersalaman itu dianjurkan. Tetapi ada nanti di sini kurang etika nih, kurang akhlak. Mamin muslimina yaltaqiyani bainahuma fayatasafahan. 2 orang Islam bersalaman. Oh, ternyata bersalaman bukan bersentuhan tangan. Bersalaman itu apa bahasa Indonesianya ini? Harus ini rapat di sini, rapat. Karena ada urat syarat di sini, Pak, ketika ketemu damailah hati ini. Keduanya berpisah dirontokkan dosanya. Nah, sekarang jangan bersalaman begini.
Coba lihat saya ini. Coba lihat mukaku. Bersalaman membuang anu nih. Ini kata agama kurang ajar ini orang. Makanya itu nakihun ya don, silakan bersalaman tangan, tetapi melihat itu si Pak tahu. Masya Allah Pak. Bisa ditangkap ini Bapak sekalian? Oleh karena itu Bapak sekalian, itu yang paling anu. Sekarang ada mau bertanya nggak? Ada mau bertanya nggak? Oke, silakan. Sebelum ini terakhir nih. Sekarang ini menjamur bimbel. Apa ya bimbel? Bimbingan? Menjamur nggak? Menjamur nggak? Saya belum pernah menemukan ada bimbel akhlak. Nah, ini penting sebenarnya Pak nih. Semua itu otak yang mau dicerdaskan. Padahal yang sesungguhnya ini hati yang mau dicerdaskan Pak. Ajarannya dulu Pak Habibie, iptek, imtak. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan. Kalau imtak, iman dan takut. Mestinya itu serasi. Sekarang beda. Coba lihat itu. Pak Rusman, Ustadz Rusman, guru. Coba lihat berapa durasinya agama dalam seminggu. Yang paling banyak apa? Umum kan? Nah, makanya Pak Tabe, anak-anak kita Pak betul-betul jaga sekarang. Jaga rimun riden apa nama pakai siri-siri. Itu saya punya nasihat pada subuh ini. Sebelum pakai siri-siri, anu memang nih Pak. Jikalau ada anak kita, anak perempuan kita suka bercermin 27 kali sehari. Anak perempuan, saparan gati. Ya tuh sih narikong anak wanita, anak laki-laki kita selalu pergi bermalam di rumahnya orang, saparat tuh gati. Rimun riden apa nama pakai siri-siri. Itu ya Tabe, silakan. Silakan Tabe. Mungkin ada yang mau disampaikan. Iya Tabe, Pak Sulaiman, ya. Wah, nikah. Pak Sulaiman nikah. Ya. Ketepu-tepu mak. Kasih juga ibu. Wah ini ibu yang angkat tangannya. Kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin bertanya ke Ustaz Hasan Mansuri masalah ini di kuburan. Katanya Pak Ustaz, tidak boleh kita langgahi kuburan. Tidak boleh? Tidak bisa tidak. Nah, pertanyaan saya, kalau punya kuburan Pak Ustaz, itu rata-rata artinya pendampingan, tidak ada jeda untuk dijalani. Kuburan itu bertemu terus. Nah, katanya tidak boleh diinjak. Bagaimana kira-kira dia mengantar mayat itu tidak diinjak? Bagaimana? Apa lompat itu bagaimana? Oke. Kuburan berbeda. Kedua, masalah duduknya itu Pak. Rata-rata itu yang mengantar kecapean sama yang kedua. Ya, apa mungkin proses kalau orang dulu apa ingat juga karena kecapean mengantar. Terima kasih. Langsung. Bagus sekali pertanyaannya Bapak nih. Masya Allah. Itu dulu yang kedua yang saya ingat. Bagaimana kalau orang tua pergi ke kuburan mengantar jenazah, capek, dia capek, itu sudah masuk zona darurat namanya kalau begitu. Maksud saya ini yang bukan darurat, ya orang tua kan sudah berusaha berdiri, capek, berarti sudah masuk itu wilayah dimaafkan. Silakan aja. Maksudnya tidak berdiri karena ada yang lebih tidak mampu kita melakukan itu. Itulah dalam agama ad-daruratu tubihul mahzurat. Berarti itu sudah dimaafkan. Silakan aja duduk. Tapi itu aja intinya, jangan duduk di batu.
Jangan injak itu batu. Bisa dipaham maksudnya, Pak? Itu boleh duduk. Maksudnya yang penting bukan duduknya itu, no. Nah, ini juga pala. Tidak boleh, Pak, menguasai sebenarnya, no. Saya pernah lihat, mohon maaf kalau ada di sini dari Kendari, mohon maaf, Pak. Pernah saya lihat rata-rata pada loana satu kuburan seluas mobil Avanza. Setiap kuburan, Pak. Tidak boleh dikapling-kapling. Tidak boleh, apalagi pala-pala. Iya. Tahu nggak itu kalau kita datang mencelah apa ini pala? Ini orang di dalam kuburan ini tidak enak lagi di dalam nih. Karena selalu orang lalu lalang lewat menegur, tidak enak rasanya nih, Pak. Itu yang mapala itu, Pak. Apalagi ini jangan kita kasih rumah-rumah, nah. Halo, jangan kita kasih rumah-rumah menyebabkan ada cicak itu kencing. Ini juga, Pak. Saya pernah karena ini tiba-tiba tersiksa itu mayat itu, Pak. Kalau ada sesuatu yang ini. Itu mayat itu, Pak, butuh pasokan ini, butuh pasokan dari si hidup, dia butuh istirahat karena dia hidup itu, Pak, ya. Makanya tadi itu, Pak, mestinya tidak dipagar ya. Kalau dipagar itu ada seperti menguasai namanya itu, Pak, ya. Satu ya, artinya duduk maki. Apa tadi yang pertama? Berdempetan. Artinya begini, kita sudah melakukan Pak, usaha. Itu ya, dalam agama. Kita sudah berusaha menghindari, tetapi tetap terinjak, sudah berusaha, itu dimaafkan semua namanya. Dimaafkan. Sudah berusaha, ya toh, tidak bermaksud untuk menginjak, ya maki. Ya. Di daerah mana itu? Di kuburan mana itu? Ya. Rata-rata tidak ada memang ke jalan di. Saya kira yang berdempetannya begini. Tapi kalau ada biasa jalanan di sini, ada celahnya biasa. Itu. Iya, tabe. Kan kalau dia lakukan itu, angkai pada minum apa? Maksudnya kuburannya, terus ada yang berisi berdiri. Definisinya kisah itu yang mana? Apakah hanya yang berisi berdiri atau iman foto yang mana yang pakai? Karena kebanyakan orang ke sana itu dulu di sini dipakainya, oke, betulan. Kalau ada orang dulu di sini juga bisa yang begini, ayo foto yang begini. Tapi kalau jumhur ulama karena sudah bikin tadi itu kan lain, artinya semua yang batu inilah yang disebut dengan batu kuburan. Artinya sudah bagian, maksudnya nih bagian. Bukan itu anunya, kan tidak ada memang orang duduk di situ, apa sih namanya itu, copot. Dia mungkin toh. Sindiran Nabi ini pinggir-pinggir nih. Pinggir-pinggirnya, Pak. Pinggir-pinggirnya nih. Itu sindiran Nabi nih, hati-hati. Nah, kenapa orang melakukan itu duduk? Artinya dia belum memahami, Pak. Makanya tersiksa sekali. Ya, tersiksa sekali. Coba kasih Ibu, ada Ibu? Iya, iya. Iya. Salam, coba. Ini masalah kubur dan siksa kubur, Ustaz. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa tidak ada siksa kubur. Ada yang mengatakan bahwa ada siksa kubur. Kaitan tadi dengan cerita Ustaz bahwa umpama misalnya dari Makassar ke Parepare, jadi setiap lewat kuburan dan memberikan salam, maka semua yang ada dalam kuburan itu ya. Nah, kaitan dengan siksa kubur itu, Ustaz.
Kemudian siksa kubur itu berapa lama siksa kubur itu? Kalau misalnya ini ada siksa kubur. Nah, itu jelaskan prosesnya. Itu loh, tadi saya sudah jelaskan bahwa tempatnya jin dan setan itu dalam kamar mandi. Tempatnya jin dan setan itu dalam WC mandi. Nah, doa yang asal juga termasuk mengusir jin dan setan, atau ada doa yang dibaca. Nah, sehingga jin dan setan di dalam kamar mandi hilang, dapat keluar. Ayo kali. Oke, saya bacakan Pak ya, saya bacakan untuk memang rata-rata kaum orientalis, orang-orang barat yang pernah sekolah di barat bertanya memang apakah ada siksa kubur. Semua perawi hadis tanpa terkecuali, semua periwayat hadis mengangkat ini hadis tanpa terkecuali. Lihat mungkin nanti doanya Nabi mengajarkan kepada kita, berlindunglah engkau dari azab kubur, siksa kubur. Itu ketika kita tahiyat kan terakhir, fil alamina innaka hamidum majid, tambahi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Sekali lagi Pak, tanpa semua periwayat hadis, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Ini baru satu nih, belum pi ayatnya nih, belum pi ayat. Wa min azabi jahannama, dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Tak usah terus, karena ini banyak yang siksa kubur itu Pak nyata. Nyata ini namanya siksa kubur. Oleh penelitian, kenapa kuburannya Syekh Hamzah, paman Nabi, di Madinah itu Pak pernah terjadi banjir, sehingga banyak mayat-mayat syuhada itu keluar. Masya Allah masih berdarah Pak nih. Di sampingnya ada bonyok itu kayak tumbukan apa ini? Tumbukan palu. Oh, berarti keadaan orang di kuburan itu beda-beda. Beda-beda Bapak sekalian. Inilah saya yakini sekali ini. Coba nanti Bapak lihat aja. Doa minta supaya diselamatkan siksa kubur. Ini siksa kubur namanya alamul barzakh. Alamul barzakh itu Pak persis ketika Bapak pergi ke Maros. Pernah itu tertulis Pak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, itulah alamul barzakh. Perbatasan Maros, Makassar, perbatasan dunia akhirat. Itulah kuburan alamul barzakh. Kata Nabi, siapa yang selamat di sini, selamat menenungan. Apa kata Quran? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini Pak perbatasan di sini, disinilah mendapat kenikmatan bagi orang yang dirahmati, mendapat siksa bagi orang yang tidak dirahmati. Itu Pak, ini satu saja ini poinnya dulu. Baca nanti itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nyata namanya siksa. Berapa lama? Wallahu a'lam bil muradi. Hanya Allah yang tahu berapa lama nih. Ya, yang jelasnya Pak, bagi orang beriman tidak melihat sesuatu sudah percaya nih. Kita tidak melihat Allah, kita percaya. Kita menyaksikan Nabi. Tunggu dulu. Ada yang tahu artinya saksi? Artinya saksi apa? Satu, melihat. Apalagi? Merasakan. Apalagi? Mendengar. Apalagi? Coba kita bersaksi kepada Allah. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa Muhammad. Saksi. Melihat nggak Allah? Melihat nggak? Nah, apa artinya? Hebatnya ini umat Rasul tidak melihat, itu kita bisa yakini memang. Nah, sama ini Pak kuburan. Kita belum lihat, tapi kita diajarkan untuk yakinilah meskipun kamu tidak lihat. Itulah salah satu rukun iman.
Kita mengimani, kita mempercayai sesuatu yang belum terjadi melalui pengumuman Al-Quran. Itu Pak, hari akhirat, kata Nabi, percaya mau saja, suatu saat akan dibongkar itu. Terakhir Pak, terakhir. Ya, sudah dihisab. Sudah dihisab. Hisab itu Pak, mengerikan sekali. Karena melihat riwayat-riwayat, saya hafal sekali ayatnya sebelumnya, kenapa lupa ini. Setiap orang yang dibawa ke kuburan, begitu pelayat pulang, dikembalikan itu ruh. Kenapa saya lupa ini ayatnya ini? Dikembalikan itu ruh Pak ke tubuhnya ini. Astaga ini. Oke, Bapak sekalian, jangan kita saling menakut-nakuti. Intinya adalah tetap kita disuruh untuk bersemangat. Semua orang-orang ini Pak, ini yang paling membuat takut oleh sahabat, yang membuat takut semua ulama-ulama. Ini tolong diresapi dulu ini Pak, ini terakhir. Kata terakhir nih, kata terakhir Pak. Yang membuat menangis semua sahabat, yang membuat menangis semua ulama-ulama dulu, karena mengingat amalnya itu dihisab. Perbuatan baiknya Bapak itu nanti dihisab. Maksudnya, masa kebaikan kita ini dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia kan yang dipertanggungjawabkan dosa atau? Misalnya kita mau ke pengadilan, tidak perlu dipertanggungjawabkan itu yang benar kan? Tak paham mau gaji masuk nih. Maksudnya yang kita pertanggungjawabkan kesalahan. Di sana jangankan kesalahan, amal yang sudah kita peroleh dipertanggungjawabkan. Tongam moga. Nah, amal saja Pak, amal saja dipertanggungjawabkan nanti dihisab. Bagaimana lagi ini dosa? Bisa dipaham nggak? Nah, itulah sehingga apa kata Abu Bakar? Seandainya saya jadi tanah saja waktu itu. Mau berkembang ini. Semua binatang bertanduk pernah menanduk ini. Dia nanti menuntut ini, ya Rob, pernahkah anak tanduk ini? Nah, terus Allah mengatakan, berapa yang menonton waktu itu? 17. Dihadirkan 17. Tanduk itu berapa kali? Saya 7 kali ditanduk. Tanduk 7 kali. Setelah itu bagaimana? Puas. Nah, jadi tanah ini. Jadi tanah semua nih. Tapi kita tidak. Fiha abada. Selama-lamanya tanpa ujung. Nah, yang paling mengerikan, sebenarnya keluar dari yang paling mengerikan Pak, satu orang di sidang, di forum, menonton orang, Nabi Adam dulu, 1 hari di sidang, kan setiap detik toh, apa melakukan 1 detik? Berapa detik itu dalam sehari 24 jam? Boleh jadi 1 hari itu di sidang menonton semua orang, boleh jadi 1000 tahun itu kita nonton. Kalau di dunia, kan banyak pengadilan, supaya selesai cepat. Di sana tidak. 1 dulu orang, sampai kapan kita punya giliran ini? Karena waktu tidak berujung. Tidak ada waktu. 1 saja di sidang Pak, berapa triliunan tahun di situ. Mengerikan Pak ini ya. Tapi mudah-mudahan apa kata Rasulullah, insya Allah syafaat yang main nanti di situ. Makanya mastotok tu min kuwatin, marilah kita beribadah sesuai kemampuan itu Pak. Insya Allah. Iya, itu masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Terima kasih banyak Pak Ustaz Rusman selalu mengundang saya. Masya Allah. Semoga kita semuanya reunian di dalam surga. Amin ya Rabbal. Jangan ada yang berkata semoga kita reunian, semoga kita bertemu di pintu surga. Jangan di pintunya. Iya, kalau pintunya tidak masuk. Dan Nabi memberikan kegembiraan. Semua yang sering di sini berkumpul di masjid, reunian Pak, benar. DPJ Gaga Witano, DP Gaga Ustaz Muftari, kadang kekutul lo joka-joka. Oh, berarti saling bercerita orang Pak. Bercerita, laki-laki mendapat bidadari,
perempuan dapat bidadara. Wa yatufuna gilmanun mukhalladun. Laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat bidadara, calabai bencong, bidodoro. Kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.